Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat menjadi nabi, dan terkadang juga sebelumnya. Jadi intinya, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis itu banyak macamnya, namun di sini saya hanya akan memaparkan 3 bagian saja. Yang pertama, hadis berdasarkan ujung sanad atau ketersambungan hadis. Jadi di gambar kita melihat ada skema sanad hadis. Inilah yang disebut dengan hadis marfu, yaitu Nabi SAW menceritakan hadis kepada sahabat, kemudian sahabat menceritakan hadis tersebut kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada tabi'in, selanjutnya tabi'in menceritakan kepada syaikhul musannif, dan terakhir musannif atau orang yang menulis hadis tersebut. Berdasarkan pembagian ini, maka hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan hadis marfu', yaitu hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah hadis yang bersambung. Kemudian yang kedua yang disebut dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang sanadnya hanya terhenti kepada para sahabat, tidak langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, karena sahabat itu tidak pernah diberitakan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menerima hadis tersebut. Selanjutnya pembagian yang ketiga disebut dengan hadis maqtu', yaitu hadis yang sanadnya hanya berujung kepada tabi'in atau penerus. Tabi'in tidak ada diberitakan pernah bertemu dengan sahabat dan menerima hadis tersebut. Jadi hadis yang diterima di sini hanya hadis marfu', sedangkan kedua pembagian yang terakhir tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Selanjutnya pembagian yang kedua yaitu pembagian hadis berdasarkan kuantitas hadis atau banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis. Jadi berdasarkan kuantitas hadis ini, hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat berbuat dusta. Hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya, tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. Jadi di sini sahabat yang menerima hadis dari Nabi itu jumlahnya banyak sekali, lebih dari 9. Kemudian sahabat menceritakan hadis tersebut kepada tabi'in dan jumlahnya juga sama, bahkan lebih daripada 9. Kemudian tabi'in menceritakan hadis tersebut kepada tabi'in dan jumlahnya juga sama, lebih dari 9. Kemudian syaikhul musannif menerimanya lebih dari 9, dan terakhir perawinya, yaitu yang menulis hadis tersebut, yang menerimanya lebih dari 9, maka hadis tersebut dikatakan hadis mutawatir. Adapun pembagian hadis yang terakhir yaitu hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah pemberitaannya pemberitanya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini boleh jadi sahabat yang menerima hadis tersebut lebih dari 9, tetapi tabi'in yang menerima dari sahabat itu hanya 1, 2, atau 3. Maka hadis ini tidak bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Derajatnya hanya hadis ahad. Dan pembagian yang ketiga yaitu hadis berdasarkan kualitas atau keaslian hadis. Berdasarkan kualitas ini, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Adapun hadis maudhu itu bukan merupakan hadis, itu hanya hadis yang dibuat-buat oleh orang.
Jadi berdasarkan keaslian atau kualitas hadis ini, yang pertama disebut dengan hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak terputus, tidak ada cacat atau syaz, yaitu bertolak belakang dengan hadis lain yang lebih kuat. Jadi ada ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang keadilan seorang rawi atau kecacatan seorang rawi. Di gambar kita bisa melihat yang tingkatan yang paling atas yaitu sahabat. Sahabat ini tidak ada satupun ulama yang menganggapnya cacat atau tidak diterima hadisnya. Semua sahabat itu adil. Sebagaimana sabda Rasulullah, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Yang mana saja yang kamu ikuti, maka mereka akan menunjukimu kepada jalan yang benar. Sehingga semua sahabat itu bisa diterima hadisnya. Adapun di bawah sahabat yaitu tabi'in, tabi'in itu beragam. Ada yang bisa diterima hadisnya, ada juga yang tidak bisa. Di sini ada kategori yang kedua yaitu thiqah. Ini imamnya bisa dipercaya, kuat hafalannya dan bisa diterima hadisnya. Tingkatan yang ketiga yaitu thiqah au muttaqin au adil. Nah, ini dia. Dia hanya memiliki sebagian, tidak memiliki semuanya. Kemudian yang keempat, suduk au la ba'sa bihi, yaitu orangnya jujur tetapi ada cacat. Ada cacat. La ba'sa itu menurut ulama, sebagian ulama itu masih ada cacatnya. Kemudian tingkatan yang kelima, suduk sayul hifzi au yuhamu. Nah, di sini dia memang bisa dipercaya tetapi lemah hafalannya. Nah, maka berdasarkan kualitas atau keaslian hadis ini bisa kita lihat di pembagian yang kedua yaitu hadis hasan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil akan tetapi tidak begitu kuat hafalannya. Seorang rawi yang tidak begitu kuat hafalannya, walaupun sanadnya bersambung, tidak ada ilat pada matannya, tetapi karena hafalannya kurang kuat, maka derajat hadisnya menjadi hasan di bawah sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak mengumpulkan sifat-sifat hadis sahih dan sifat-sifat hadis hasan. Jadi di samping orangnya tidak kuat hafalannya, ada kemungkinan sanadnya tidak sambung. Seperti yang tadi ada hadis marfu, hadis maqtu. Itu hadis marfu bisa dijadikan sandaran hukum, tetapi hadis maqtu tidak bersambung sanadnya, hanya sahabat saja yang menceritakannya atau tabi'in saja yang menceritakannya, maka hadisnya tersebut tidak bisa dikatakan hasan atau sahih. Dia derajatnya dhaif. Dan pembagian yang terakhir sebenarnya ini bukan pembagian hadis. Cuman di sini kita sebutkan supaya kita tahu bahwasanya itu bukan hadis, seperti yaitu hadis maudhu. Diistilahkan dengan hadis maudhu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi dengan cara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengatakannya atau melakukan hal tersebut. Nah, di sini contohnya adalah hadis tentang kepemimpinan. Pada masa tersebut banyak hadis-hadis palsu yang dibuat untuk membela kepentingan politik masing-masing kelompok. Ada lagi hadis tentang terong. Ada hadis ada seorang pedagang sayur di pasar mengatakan al-bazinjan dawa'un min kulli da'in, katanya. Terong itu adalah obat segala macam penyakit, katanya. Untuk membuat dagangannya laris, maka dibuatlah hadis seolah-olah Nabi pernah mengatakan begitu, tetapi tidak pernah Rasulullah mengatakan begitu, tapi dia buat sengaja supaya dagangannya laris. Adapun kedudukan hadis ini, dia menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran. Apabila ada suatu hukum tidak dijumpai di dalam Al-Quran, maka kita akan beralih kepada hadis. Maka di hadis ini posisinya kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran bisa kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti contoh, di dalam Al-Quran disebutkan aqimus shalah
wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Diperkuat lagi oleh hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka orang tersebut telah meruntuhkan agamanya. Jadi ayat Al-Quran itu dipertegas, diperkuat lagi oleh hadis. Itu fungsi yang pertama. Adapun fungsi yang kedua adalah menguraikan dan merincikan yang global dalam Al-Quran. Jadi banyak hal-hal yang masih bersifat global di dalam Al-Quran. Seperti tadi, tentang sholat. Di dalam sholat tidak dijelaskan bagaimana cara pelaksanaan sholat. Hanya menerangkan tentang kewajiban atau perintah untuk menunaikan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah orang berbuat dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara orang melakukan solat. Maka hadislah yang tampil untuk menjelaskan tentang bagaimana orang melaksanakan solat. Seperti sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka para sahabat melihat Rasulullah solat. Maka itulah cara melaksanakan sholat sesuai yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh seperti mengawini bibi dengan keponakannya dalam satu ikatan. Ini di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan hukumnya, tetapi di dalam hadis dijelaskan bahwasanya haram mengawini bibi dengan keponakannya sekaligus. Inilah fungsi hadis yang ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita dalam memahami hadis ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.